Ya, halo, perkenalkan nama saya Widianto dengan NIM 53114 22 129. Di sini saya ada kelompok 4 dan kelompok 4 juga, di mana saya mengerjakan tugas individu dengan materi hadok. Oke, jadi di dalam materi ini ada pokok pembahasannya adalah 4. Satu, apa itu hadop? Dua, bagaimana cara kerja hadop? Tiga, apa kegunaan hadop? Empat, bagaimana menggunakan hadop? Latar belakang kemunculan hadok. Jadi hadok ini adalah dampak dari perkembangan zaman, di mana arus globalisasi yang memungkinkan kita terus terkoneksi dimanapun dan kapanpun terhadap siapapun membuat banyaknya arus informasi yang kita miliki. Banyaknya arus informasi yang kita berikan dan kita dapatkan itu membuat banyak sekali hal-hal yang perlu kita simpan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita kelola. Nah, karena itu kita perlu hadap ini. Selain itu juga dampak dari perkembangan teknologi saat ini, di mana lagi gencar-gencarnya dalam big data dan IoT, membuat hadap ini cukup penting untuk dilirik. Di mana big data, analisis, dan IoT adalah hal yang baru diperkenalkan di Society 5.0 ini yang memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak sekali data dan mengolahnya, serta adanya sistem yang dapat menyimpan data itu dan memberikan data itu dengan sangat banyak. Dimana gini, ketika ada data yang kita miliki dan data itu terus menerus masuk, masuk, masuk secara terus menerus dan memiliki eh, nilai yang sangat besar, tidak mungkin dong kita mengolahnya dengan cara yang biasa. Nah, maka itu adanya big data analysis untuk mengolah data yang sangat besar dan terus berkembang ini menjadi nilai-nilai yang bisa bisa kita gunakan untuk menentukan sesuatu. Gak mungkin dong nilai yang besar, data yang besar itu ada dan kita tidak proses rugi dong. Nilai-nilai yang udah kita kumpulkan itu menjadi sia-sia karena nilainya besar dan kita tidak bisa mengolahnya. Nah, karena itu Hadap ini adalah salah satu dari big data analisis tertua yang ada di dunia. Jadi dia tuh mengolah data yang besar dan memberikan nilai itu kepada kita. Sehingga data yang besar itu menjadi tidak sia-sia. Tapi apa sih data yang besar itu? Big data itu apa sih? Big data itu adalah data yang memiliki value yang tinggi, veracity yang tinggi, veracity yang tinggi, velocity yang tinggi, dan volume yang tinggi. Jadi karena datanya besar, datanya bercabang, datanya saling berhubungan, datanya memiliki value, dan datanya bervolume banyak, luas gitu. Nah, itu tuh tidak mungkin digunakan biasa dong. Makanya big data analysis diperlukan di sini. Selain itu juga karena data ini terus berkembang, terus masuk terus setiap saat, ya kan? Nah, itu makanya karena data ini terus menerus masuk masuk masuk, inilah tuntutan dari perubahan yang ada. Di mana dengan banyaknya informasi yang baru masuk dan kita langsung analisis menggunakan big data analisis membuat kita dapat menebak pola-pola yang akan datang. Sehingga big data analisis ini jadi penting dong, karena kita bisa selangkah lebih maju daripada kompetitor kita dalam memprediksi dan menentukan langkah-langkah apa sih yang terbaik dari data-data yang kita miliki. Nah, karena itu big data analisis ini sangat penting untuk kita pelajari. Salah satunya adalah Hadoop yang paling tua dan paling dasar dan paling sederhana. Nah, apa sih Hadoop itu? Hadoop itu adalah sebuah software open source. Berarti dia tuh bisa diakses oleh siapapun dan bisa dikembangkan oleh siapapun. Nah, jadi Hadoop ini sebelum menjadi Hadoop itu adalah Google File System. Apa sih Google File System itu? Google File System itu adalah sebuah sistem Google di mana dia tuh mencetuskan sebuah konsep menyimpan data di berbagai tempat yang berbeda. Jadi ada satu manajer data yang menerima data dan membagikannya ke tempat-tempat yang berbeda. Tetapi maupun di tempat-tempat yang berbeda, setiap data yang setelah disimpan itu bisa terus diambil dan berkomunikasi. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, di mana Adobe itu merupakan salah satu big data analysis yang paling tua. Nah, jadi Adobe ini sekarang itu banyak banget perkembangannya.
Bisa jadi Hive, Hybase, Peak, Spark, Kaf, Spoon, dan banyak lagi yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Jadi, kalau kita sudah dapat hadap di dasarnya ini, kita ngerti loh untuk ke depan-depannya. Nah, apa sih tujuan dari hadap ini? Ada 5 tujuan dari hadap ini. Satu, skalabilitas. Hadap ini memungkinkan untuk menyimpan data yang sangat besar. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan sistem tadi yang mirip dengan Google File System. Jadi dengan kemampuan ini, Hadoop ini bisa menyimpan data yang sangat besar dan terus-menerus ditambahkan ke dalam Hadoop ini. Kedua adalah keandalan, di mana Hadoop ini ternyata bisa menjaga keandalan sebuah data. Jadi ketika data itu telah dibagi ke beberapa komponen yang berbeda, misalnya ada komponen A, B, C, D, E, ya kan ini kan isi mengolah datanya beda-beda. Tapi ketika data A ini rusak, data A ini loh bisa di backup oleh komputer lain. Karena di komputer lain itu memiliki salinan datanya juga. Nah, karena itu keandalan dalam Hadoop ini sangat luar biasa. Jadi ketika ada misalnya komputer ini rusak, datanya bisa terrecovery dengan lebih baik dan lebih cepat. Sehingga Hadoop ini andal. Selanjutnya adalah efisiensi. Nah, karena dia dibagi ke beberapa komputer, jadi itu efisiensi dalam pengerjaan dalam waktu singkat itu tercapai gitu. Daripada satu komputer yang besar mengolah data yang banyak, lebih baik dibagikan ke beberapa komputer, ke beberapa server, ke beberapa source untuk diolah sedikit-sedikit. Nah, pembagiannya ini kalau dihadap tuh ada dua jenis, 125 dan 256. Jadi misalnya ketika data yang kita miliki sangat besar, itu dipisah ke 256 atau 150 MB per gitu. Jadi ketika dibagi, nah jadi lebih dikit gitu per baginya. Selanjutnya adalah fleksibilitasnya. Nah, karena tadi telah disinggung di awal, karena Hadap ini perlu masukkan data terus, karena datanya terus berkembang dan datanya itu dituntut untuk baru terus. Nah, Hadap ini bisa menerima tantangan itu, di mana ketika kita menggunakan Hadop, data-data yang masuk yang baru itu bisa terus diakumulasi, langsung diproses, data masuk proses, data masuk proses, data masuk proses. Ini sangat fleksibel. Dan itu juga untuk mengganti datanya pun juga bisa gitu. Oh tahun sekian sampai tahun sekian aku mau hapus datanya ya bisa. Karena mungkin sudah tekannya sudah berbeda kan, bisa hapus, bisa hapus. Sangat fleksibel dimanapun kita mau dan kapanpun kita mau. Ini adalah analisis data. Nah, ini yang paling penting dalam hadap ini. Cuma kalau dia bisa menyimpan data yang besar, dia memiliki kemampuan andalan dan sekuritas yang tinggi, fleksibel dan efisiensi yang tinggi. Tapi kalau dia nggak bisa analisis kan percuma. Nah, karena itu tujuan terakhir hadap adalah melakukan analisis data agar data yang besar itu dapat kita pahami, dapat kita gunakan untuk menebak masa depan kah, untuk mengetahui tren kah, untuk apakah. Nah, data-data itu jadi data yang berharga dan memiliki nilai. Karena itu kita perlu analisis. Selanjutnya adalah jadi dapat disimpulkan. Hadap itu memiliki 3 tujuan utama. Satu, menyimpan data. Dua, membuat data menjadi bermakna. Dan tiga, dapat dilakukan secara real time. Contoh nyatanya apa sih? Contoh nyatanya itu bisa sebagai pusat informasi pelanggan. Misalnya kita di sebuah perusahaan e-commerce atau perusahaan apapun itu yang berhubungan dengan data-data pelanggan. Nah, ini bisa dong Hadoop digunakan karena kemampuannya dalam menyimpan data yang sangat besar gitu. Dan juga aman kan, andal soalnya. Nah, dari data-data itu kita bisa tahu dong trennya apa dari data-data pelanggan. Jadi data-data pelanggan masuk, kita olah, kita bisa mengetahui, oh tren sekarang mas pasar tuh lagi ngapain sih dari data-data pelanggan itu. Oh pasar ini maunya lagi apa sih? Nah, ketika kita dapat informasi-informasi itu, kita bisa mengefisiensikan perusahaan kita agar eh, lebih lebih dilirik dan lebih membuat pelanggan tertarik dari data mereka sendiri. Itulah big data analisisnya di pelanggan. Atau enggak kita bisa di kesehatan, di mana karena
Hadop ini sangat fleksibel dan sangat besar, kita itu bisa langsung masuk ketika sedang konsultasi kesehatan dengan dokter. Nah, dokter tuh bisa langsung menampilkan data-data kita gitu. Kita pernah sakit apa aja, kapan aja, sakitnya di mana aja, dan kapan sembuhnya. Nah, itu kan ada data-data yang penting itu bisa kita gunakan. Nah, karena itu di kesehatan pun juga penting. Selain itu juga dokter juga bisa eh, lebih pasti untuk memilih resep-resep obatnya karena data yang banyak itu telah memberikan gambaran besar tentang penyakit dan pasiennya itu sendiri. Jadi bisa digunakan juga untuk di kesehatan dan juga banyak bidang-bidang lain, misalnya di sosial media atau dimanapun di mana yang memerlukan personalisasi. Karena sekarang itu sedang berkembangnya banyak hal-hal yang personal gitu, di mana karena udah banyak yang mirip, contohnya kayak Shopee dan Tokopedia atau enggak kayak YouTube dan Instagram, TikTok. Nah, kita tuh harus cari tahu sih yang mana sih yang paling personal ke orangnya gitu. Nah, ketika banyak data tentang diri kita sendiri itu diolah, ya, eh, perusahaan itu bisa memberikan kenyamanan lebih kepada kita. Nah, jadi itu penting untuk personalisasi ini diterapkan di setiap bidang untuk memenangkan konsumen. Cara kerja. Nah, satu tuh Hadop ini membagi datanya atau disebut dengan HDFS. Jadi ketika ada data-data dibagi ke beberapa sistem-sistem kecil yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi dia itu ada manajemen data juga. Jadi data-data yang ada itu tetap diolah dengan baik, tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan dia itu punya input dan data juga. Jadi ketika Hadop ini berjalan, dia bisa menerima input data juga. Nah, ini adalah salah satu fungsi utama Hadop, yaitu melakukan map reduce. Nah, ini kan input data nih, ya kan? Input data yang udah di manajemenin data. Data masuk ke manajemen data dibagi-bagi. Nah, jadi gini. Jadi ketika data itu masuk, dibagi-bagi. Di sini kan contohnya ada 5 segmen. Oke, dibagi ke 5 segmen. Setelah dibagi, dia itu ditentukan nilainya di mapper. Ketika di mapper tuh kita bisa tahu nih eh, nilai dari kata itu berapa. Contohnya nih, misalnya ketika aku punya puisi, ya kan? Ketika aku punya puisi, aku masukin ke sini nih puisinya. Dan puisinya itu akan dibagi per kata, per kalimat salah, dibagi per kalimat yang ada. Dan ketika sudah dibagi per kalimat yang ada, terus di mapper lagi. Jadi setiap kalimat tuh dicari kata-katanya. Jadi setiap kalimat tuh ada kata apa aja sih? Contohnya di sini, aku adalah seorang pelaut. Itu kan satu kata, ya kan? Nah, di mapper aku satu, seorang satu, pelaut satu. Aku adalah seorang pelaut, adalah satu gitu. Jadi di mapper ini isinya aku satu, adalah satu, seorang satu, pelaut satu. Nah, setelah kita berikan nilai kata dan nilai angkanya, kita shuffle, dikumpulkan tuh yang sama. Dan ketika dikumpulkan yang sama, kita reduce. Dan ketika di reduce jadi nilainya sama, misalnya aku adanya 5 kan, daripada tulis aku di reduce jadi aku sama dengan 5 gitu, dan keluarlah nilai yang kita inginkan. Contohnya gini, input filesnya adalah apple, orange, mango, orange, grape, plum. Terus apple, plum, mango, apel, apel, plum. Nah, ini kan istilahnya data ya, datanya di split jadi apel, orange, mango, atas nih, dan bawahnya adalah orange, grape, plum. Juga ini sama, apel, plum, mango, apel, plum, mango, apel, apel, plum, apel, apel, plum. Nah, terus kita cari dong, dipisahkan seperti yang tadi sudah dibilang di mapper. Apel satu, orange satu, mango satu, orange satu, grape satu, plum satu. Nah, ketika itu terus dishuffle, dikumpulkan. Apel ke sini semua, grape ke sini semua, mango ke sini semua, orange ke sini semua, dan plum ke sini semua. Dan setelah itu di-reduce tuh. Setelah dikumpulkan jadi shuffle, di-reduce.
Reduce itu jadi gimana sih? Apalnya kan satu 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 ada empat. Jadi langsung tulis aja empat gitu, biar lebih gampang. Mango dua, orange dua, plum dua, tiga, dan hasilnya digabungin. Dan ini adalah hasil dari yang kita inginkan. Dari awalnya begini, jadi begini. Awalnya kan kita susah nih lihat, oh apelnya berapa sih? Ini orange berapa sih? Manggonya berapa sih? Nah, jadi kayak gini. Dan kalau misalnya kita terapkan di toko, misalnya ini adalah data penjualan buah gitu. Dan satu ini misalnya 1 kilo. Oh, ternyata apa sih buah yang paling rame di belakangan ini? Oh, buah yang paling rame di belakangan ini tuh apple. Karena terjualnya 4 buah gitu, 4 kilo. Dan sebenarnya ini juga bisa diurutkan. Nanti tinggal di codingnya ditulis urutkan. Jadi kayak apple 4, terus plum, habis itu habis apel plum, habis itu mango, orange, grape. Jadi diurutkan dari yang tertinggi sampai ke rendah. Atau enggak, kita juga bisa urutkan dari abjadnya. Apel tuh A. Oh, apel yang pertama gitu. Sesuai dengan kita yang mau nanti codingannya. Nah, dari final input ini kita bisa mengambil informasi dong. Jadi sudah jelas kan. Misalnya hardop ini fungsinya apa. Dan karena ini masih kecil ya, datanya masih kecil kan kita masih bisa mengira-ngira gitu. Tapi kalau misalnya datanya itu besar banget, kita harus wajib pakai hadap sih. Nah, jadi kesimpulannya, satu, hadap adalah cara untuk memproses data dari big data. Hadap ini untuk mencari key value dari sebuah data, sehingga bisa dianalisis dan memiliki value, memiliki nilai dari data-data tersebut. Selanjutnya adalah Hadop sudah banyak berkembang dan perkembangan itu memiliki banyak spesialisasi. Nah, kan tadi sudah dijelaskan di awal kayak ternyata Hadop ini jadi ini. Nah, jadi Hadop ini bisa terus berkembang dan sesuai dengan personalisasi. Oke, lanjut ke kode. Nah, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan eh, MapReduce menggunakan Python, di mana kita definisikan dulu mapnya biar kita ambil dulu inputnya terus kita masukin line per line-nya agar dipisah ke line-nya. Nih, kita misahkan dia per line per baris gitu, setelah itu kita tulis nilainya terus dikasih value satu, karena tadi kan sudah jelaskan hasilnya itu kayak apple satu apple satu apple satu ya itu karena ini. Nah terus kita simpan datanya, terus kita mulai reduce di mana kita beri kondisi awal dulu di mana 00 semua. Terus di sini kalau misalnya ada yang sama, dia akan nambah. Nah, terus ini dimasukin jadikan satu daftar gitu. Selanjutnya di print yang udah diredus. Jadi kayak ini tuh kan masih eh, apple 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 satu 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 gitu nah. Nah, ini sudah ke banyak, misalnya apple 4 gitu. Nah, ini gitu sih. Ini data yang kita ingin input. Input data kita. Dan ini adalah kodenya di mana kita tadi kan udah dapat data input yang pertama yang ubah per line, terus kita reduce. Jadinya seperti ini. Aku mau makan tapi lagi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena aku lagi malas makan dan lain-lain. Jadi kan begini. Nah, kenapa saya gunakan Python? Sebelumnya saya minta maaf dulu, Pak. Saya sudah coba beberapa banyak cara untuk mendownloadnya, tapi berhenti sampai di sini, Pak. Saya sudah tanya teman-teman saya juga, semuanya yang pakai Hadop, dan ternyata entah mengapa punya saya itu berhenti di sini, Pak. Nah, itu semua CS, PS doang yang aktif, sedangkan yang lainnya itu nggak bisa. Saya sudah minta tutorialnya juga di teman-teman saya dan nggak bisa, Pak. Entah memang komputer saya yang jelek atau apa saya nggak tahu, Pak. Soalnya
juga sudah panas dan bunyi banget ketika saya mencoba ini. Mungkin ada salah downloadnya, tapi saya sudah coba kok Pak. Kayak teman-teman saya juga bantuin saya juga nggak bisa. Saya juga mau pinjam laptop juga nggak bisa Pak, karena teman-teman saya pada balik kan Pak. Saya masih di Semarang, jadi saya mencoba untuk code dengan yang lain di mana pakai Python. Tapi harusnya secara penggunaannya mirip. Nah, saya juga coba konekin ke itu kan lokal 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 itu, tapi juga nggak bisa Pak. Kayak nggak mau connect, not found gitu page-nya. Semoga dimaafin Pak. Oke, itu mungkin sekian dari saya tentang Adobe ini. Terima kasih.